Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue pengen bahas singkat aja tentang sebuah smartphone yang itu cukup menarik untuk para profesional videographer dan juga fotografer. Dan memang yang gue lihat, smartphone ini gue rasa akan sangat menarik juga buat teman-teman yang mungkin pengen belajar secara serius dunia fotografi dan juga videografi. Dan memang udah cukup banyak juga yang request kita untuk membahas smartphone yang satu ini, karena memang punya fitur kamera yang luar biasa. Jadi yang pengen gue bahas di sini adalah HP terbarunya Sony. Walaupun nggak baru banget ya, jadi gue bahas ini bukan HP-nya baru diumumkan atau gimana, tapi ini HP yang masih ya paling baru dari Sony. Itu adalah Xperia One 4. Gue pengen ngomong Xperia Pro ya, tapi bukan, ini adalah Xperia One 4 gitu ya. Xperia 1 generasi 4. Dan ini adalah smartphone yang menurut gue cukup exciting memang buat kita bahas. Buat kita bahas dari segi kameranya gitu ya, dari sudut pandang fotografi dan videografi profesional. Karena yang ditawarkan sangat-sangat terkesan profesional. Nah, disclaimer dulu, di video ini gua belum cobain HP-nya gitu ya. Sama kayak pas gua bahas Sony Xperia Pro I, itu kan gue juga bahas berdasarkan poin-poin yang gue tahu dan lihat dari review luar. Kurang lebih sama di video ini juga kayak gitu. Gue belum pegang, belum mengoperasikan HP-nya kayak apa. Tapi karena di video Xperia Pro I banyak yang bacot gitu ya, banyak yang bacot, "Bang, cobain kamera Xperia, jangan ngoceh doang, bla bla bla." Walaupun sebenarnya kesimpulan video gue adalah gue memuji Xperia Pro I tersebut, tapi ya udah nggak apa-apa. Cuman ya di video ini sebenarnya gue udah memilih untuk beli ya. Di sini gue nyobain beli Xperia One 4. Ini sangat-sangat terang ya, tapi yaitu Sony Xperia One 4, dimana harganya lumayan mantap ya untuk kardusnya yang kecil gini doang. Setahu gue dia dalamnya nggak dapet charger gitu-gitu, aksesoris juga minim banget, cuma HP-nya aja. Dan ya makanya packingnya kecil gini, dan dia dijual seharga Rp24.500.000. Luar biasa gitu ya. Tapi ya untuk kebutuhan kita bahas nggak apa-apa gitu. Tapi balik lagi, di sini gue cuma berdasarkan poin-poin yang gue lihat aja, karena gue memang excited banget. Belakangan gue lagi rekomendasi YouTube gue ngeliatin soal HP ini. Cuman gue beli untuk kalian yang kepo, unboxingnya itu bakal ada di channel Teknologi Nyanteh. Begitu juga untuk initial reviewnya, review yang mungkin lebih general. Ada kameranya tetap, tapi mereka akan bahas dari segi gaming juga, user experience juga, dan lain sebagainya. Nantinya setelah mereka cobain di Nyanteh, kita di ST Media itu bakal cobain untuk dibawa hunting buat foto dan video. Jadi gue punya rencana, kemarin itu gue sempet ke Pangalengan, Bandung. Nah itu kita lagi nyobain lensa Tokina sama tripodnya Sirui. Sebenarnya mungkin boleh dikasih cuplikannya. Dan gue rasa cukup menarik juga untuk nyobain HP ini. Mungkin nanti kita akan berangkat ke sono lagi gitu ya. Jadi itu sedikit note aja ke kalian. Yang gue pengen bahas sebenarnya yang bener-bener bikin gue tertarik itu memang karena tadi gue udah cerita sedikit, gue lagi keracunan video-video yang ada di YouTube. Dan yang gue lihat, memang gue itu lihat di channelnya Ole Nielsen. Kalau kalian pengen cek ya, itu dia mendemokan HP ini dipakai untuk kegiatan fotografi, begitu juga videografi. Itu hasilnya cakep banget. Cakep banget. Dan gue sampai kayak, dan gue lihat dari layar laptop, maksudnya bukan layar kecil gue lihat dari HP, enggak. Gue lihat dari layar laptop, layar yang cukup gede, dari screen utama gue juga cukup gede, dan gambarnya cakep banget. Dan itu membuat gue kayak, apakah gambarnya udah bisa menyaingi mirrorless gitu? Dan itu bikin gue bener-bener excited banget. Emang mungkin buat temen-temen yang belum tahu, gue kasih tahu dulu kalau Sony itu mereka udah lama, beberapa jajaran HP-nya yang terakhir-terakhir itu emang membawa UI layaknya mirrorless profesional. Kontrolnya, karakteristik pengaturannya itu sangat mirip dengan mirrorless-nya Sony, Alpha series-nya Sony gitu ya. Jadi cukup menarik karena Sony memang menurut gua salah satu pemain besar juga, bisa gue bilang bahkan pemain nomor 1 untuk saat ini untuk jajaran mirrorless, terutama mirrorless full frame gitu ya. Jadi mereka pemain besar di sana, dan gue rasa apa yang mereka aplikasikan ke dalam smartphone harusnya memang cukup menarik. Dan dari channel Ole Nielsen tersebut yang kebetulan direkomendasikan ke YouTube gue,
memang sangat-sangat menarik. Kayak ya kalian bisa lihat user interface-nya, mungkin kita kasih cuplikan dari channel lain, itu bener-bener user interface dari Sony mirrorless banget. Lalu dia punya fitur autofocus tracking yang bener-bener nempel, bener-bener bagus gitu kan. Dan yang gue salut balik lagi tadi soal kualitas gambar. Si Ole Nielsen itu ngedemoin beberapa hasil gambarnya dengan posisi kamera yang berbeda-beda gitu ya, posisi lensa yang berbeda-beda dan semuanya bagus. Kayak kalau kalian tahu, kalau kalian punya HP yang ada lensa ultra wide, biasanya lensa ultra wide itu kan gambarnya langsung kurang banget ya. Kayak di iPhone 12 gue juga begitu pindah ke ultra wide gambar langsung drop banget. Tapi yang didemokan di channelnya Ole Nielsen tersebut dengan ultra wide-nya di 16 mm itu bener-bener cakep banget gitu ya, gambarnya tetap kelihatan proper gitu, kualitasnya bagus banget, dan itu bikin gua bener-bener kepo sama handphone ini. Dan yang perlu kalian tahu juga, yang pengen gue bahas yang cukup menarik di Xperia One 4 ini, dia salah satu kameranya, itu untuk kamera telefotonya, dia menggunakan apa yang kita sebut kalau di kamera itu zoom lens. Jadi dia untuk telefotonya, itu bisa di zoom gitu, bisa di zoom kita slide, dan dia literally zooming gitu, bukan menggunakan digital zoom, bukan pindah kamera, tapi dia tetap di kamera tersebut, dengan sensor tersebut, dengan lensa tersebut, cuman dia melakukan physical zooming gitu, optical zooming. Dia itu kalau nggak salah focal length-nya dari 85 sampai 120 mm. Dan memang dari hasil-hasil foto dan videonya Ole Nielsen kelihatan juga di telefotonya itu menghasilkan bokeh yang cakep juga gitu ya. Fokus fall off yang benar-benar natural, bukan terkesan AI gitu ya, bukan terkesan kayak buatan oleh si komputerisasinya, tapi benar-benar natural, dan itu yang gue pengen banget buat coba gitu di HP ini. Dan ya itu tadi gue kasih tahu sedikit beberapa tanggapan gue soal HP ini, beberapa ekspektasi juga yang kalian bisa expect gitu kan di pengetesan kita nantinya. Cuman untuk video ini ya gue masih pendapat dari poin-poin yang gue tahu aja. Selain itu juga sebenarnya gini sih, sebenarnya gue mungkin tidak mengklaim pengguna Sony ya, tapi kita ada kamera Sony di sini kan, A74 ada di sana, gue lupa buat tarik ke sini. Tapi itu bisa jadi tools yang sangat membantu juga, karena setahu gue kamera HP ini, bukan kamera HP ini, itu bisa jadi monitor eksternal 4K di kamera Sony gitu yang terbaru, dan gue sangat excited buat cobain itu, buat masukin ke dalam workflow gue. Jadi ini bakal jadi apa ya, kita bener-bener ngetes gitu apakah HP ini cocok atau enggak untuk para profesional atau para penggiat fotografi dan videografi kayak kita gitu. Jadi ini bakal jadi tools yang menarik banget. Belum lagi untuk videonya, balik lagi gue akan kasih lihat beberapa contoh gitu kan dari channel lain. Cuman tadi untuk video utama dia bagus gitu ya, di semua lensanya pun bisa menghasilkan gambar yang bagus. Tapi di semua lensa dan semua sensornya itu juga bisa menghasilkan video 4K video 4K slow-mo. Dan emang ketika ditunjukin video 4K slow-mo tersebut, yang gue lihat di beberapa video itu terkesan gambarnya agak sedikit ada artefak gitu, artefak pixel, yang gue rasa itu berpengaruh pada ininya juga, pada bitrate yang mampu dipakai oleh si handphone ini. Cuman di beberapa video juga ketika memanfaatkan slow-mo dengan movement pelan, itu bagus gitu, yang mungkin motion di dalamnya nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu membebani bitrate, itu bagus, dan gue pengen banget buat coba. Dan itu berlaku juga tadi di semua lensanya, dari ultra wide sampai yang telefoto gitu, dan gue sangat excited buat coba. Tapi itu sedikit pendapat gue sih belum mau menyimpulkan ya, tapi memang selama ini Sony Xperia itu adalah jajaran yang begitu menarik untuk para penggiat fotografi dan videografi profesional. Dan ya tidak pengecualian untuk Xperia One 4 ini. Nah, mungkin sedikit talk aja gitu ya, sedikit pemikiran yang pengen gue keluarin di sini. Ya dari apa yang kita tunjukin tadi, dari channel-channel luar yang udah ngasih lihat hasil-hasilnya, gue bisa lihat kalau kamera HP udah semakin terasa profesional juga, hasilnya semakin bagus. Tapi yang perlu kita pahami adalah gue masih sangat yakin kalau HP tidak akan menggantikan kamera gitu. HP tidak akan menggantikan kamera profesional karena punya tempatnya masing-masing. Cuman
memang dalam occasion tertentu, ketika kita mungkin nggak mau bawa alat banyak gitu kan, pengen cepet aja, pengen mungkin tiba-tiba gitu, secara tiba-tiba, jalan yuk ke ini, hutan ini misalkan, terus langsung jalan tanpa nyiapin gear, cuma langsung bawa HP aja. Dalam occasion seperti itu, gue rasa tetap bisa menghasilkan gambar yang bagus gitu. Dengan adanya kamera smartphone sebagus jajaran Xperia ini. Kayak gitu. Jadi sedikit gambaran. Apalagi ya kita tahu kenapa smartphone tidak akan menggantikan kamera profesional. Karena salah satu pemain kamera smartphone yang besar, yang gambarnya memang bagus banget, Xperia ini, adalah pemain kamera juga gitu, kamera mirrorless, dan mereka yakin kalau ini semacam tools yang membantu aja untuk para profesional gitu, bukan menggantikan kamera profesional. Tapi itu sedikit pemikiran aja untuk video kali ini, semoga bisa ngasih sedikit perspektif tambahan buat kalian dan bisa kalian wanti-wanti gitu kalau kita akan bahas handphone ini juga kita pakai dalam lingkup produksi yang kita coba untuk seprofesional mungkin gitu. Tapi itu aja, silahkan kalian komentar di bawah. Misalkan kalian tertarik kita review bagian apanya, kalian setuju atau enggak kalau kita ke Pangalengan lagi, mungkin Pangalengan lagi untuk ngetesnya, atau kalian punya spot-spot yang mungkin lebih menarik atau mungkin lebih deket dari kita dari Jakarta gitu ya, yang nggak terlalu capek. Silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Buat teman-teman yang udah pakai Sony Xperia juga boleh sharing pengalamannya, yang siapa tahu bisa jadi bahan untuk review gue juga nantinya. Karena gue baru banget pakai jajaran Xperia. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Jangan lupa untuk berkarya. Kayaknya harusnya seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman. Ya pokoknya itu. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.